Baik, terima kasih Pak Ketua. Izin pimpinan untuk melanjutkan. Untuk rancangan peraturan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, berikut yang kami bisa sampaikan, slide berikutnya. Sebagai acuan atau alas hukumnya ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Kedua, ada putusan, kami juga melakukan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring tahun 2024, dan juga terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU garis datar Romawi 22 Romawi garis miring 2024. Dalam sistematika rancangan peraturan KPU, kami menyusun rancangan peraturan KPU tentang kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam 14 bab. Mulai dari ketentuan umum di bab 1, kemudian bab 2, jadwal dan pelaksanaan kampanye, bab 3, materi kampanye, bab 4, metode pelaksanaan kampanye, bab 5, pemberitaan dan penyiaran kampanye, bab 6, kampanye pemilihan oleh pejabat negara, bab 7, peran pemerintah, kementerian, lembaga, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kampanye, bab ke-8 tentang larangan, bab ke-9, kampanye pemilihan dengan satu pasangan calon, bab 10, penyelenggaraan kampanye dengan ketentuan khusus, bab 11, penyelenggaraan kampanye dalam keadaan bencana, bab 12 sistem informasi, bab 13 pedoman teknis, dan yang terakhir bab 14 ketentuan penutup. Dari 14 bab itu, kalau dalam rancangan peraturan KPU ini ada 7 isu strategis yang kami sampaikan, sebagaimana juga dalam forum konsinyering pada hari Sabtu malam. Pertama, terkait dengan jumlah bahan kampanye. Dari keterangan yang ada, kemudian kita susun dalam ketentuan baru rencana kebijakan di pasal 25, itu terkait dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dalam konteks mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah pemilih secara kumulatif pada daerah pemilihan. Kemudian pasal 38, pasangan calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan dengan ketentuan dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, nilai konversi dari bahan kampanye jika pada pengaturan sebelumnya pasal 26 PKPU nomor 11 tahun 2020 itu konversinya senilai 60.000, kami lakukan penyesuaian sebagaimana diatur di pasal 39 rancangan peraturan ini, nilainya menjadi 100.000 jika dikonversikan dalam bentuk uang. Yang ketiga, isu strategisnya terkait dengan jumlah akun media sosial. Rencana kebijakan yang kami ajukan dalam rancangan peraturan yang kami atur untuk jumlah akun media sosial maksimal 20 akun untuk setiap jenis aplikasi sebagaimana pengaturan yang kami ajukan pada pasal 44. Kemudian yang keempat, pelaksanaan rapat umum sebagai isu strategis berikutnya. Kami mengajukan rencana kebijakan yang diatur pada pasal 42, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Ini sebagaimana juga pada pemilu 2024 lalu untuk Pileg dan Pilpres kami lakukan hal yang sama, dan itu juga sangat efektif ketika di lapangan. Kemudian yang kelima, terkait dengan penggunaan informasi kampanye, jika di pengaturan sebelumnya belum ada pengaturan tersebut, tetapi berangkat dari pengalaman pemilu 2024 lalu,
kami menggunakan sistem informasi kampanye dan dana kampanye untuk informasi terkait dengan khusus kalau dalam konteks ini kampanye. Kalau dalam dana kampanye nanti diatur di RPKPU setelah ini. Itu sebagaimana pasal 72 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian isu strategis ke-6, kampanye pemilihan oleh pejabat negara. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian kami lakukan juga penyesuaian. Prinsipnya di pasal 53 sebagaimana rencana kebijakan yang kami susun, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan A, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan B, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian isu strategis ke-7 atau yang terakhir, kampanye di tempat pendidikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga melakukan pengaturan rencana kebijakan kami di pasal 56 huruf I, dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan. Ini juga pengaturannya selaras dengan pemilu 2014 lalu. Yang terakhir, program dan jadwal kegiatan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ada 3 program kegiatan utama. Yang pertama, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai pada hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Yang kedua, pemasangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada hari Minggu 10 November tahun 2024 sampai dengan Sabtu 23 November tahun 2024. Yang ketiga, masa tenang dimulai di hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 November tahun 2024. Bagian akhir sebagaimana hasil konsinyering pada saat itu banyak catatan-catatan yang disampaikan dalam forum konsinyering. Kami sudah melakukan pencermatan dan pertanyaan baik dari Bawaslu maupun dari Bapak Ibu anggota Komisi 2 itu sudah ada di pengaturan rancangan peraturan KPU ini. Kami hanya ingin mempertegas satu saja, khusus untuk yang petahana, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota yang petahana yang kemudian mencalonkan maju lagi untuk di daerah pemilihan yang sama, maka berlaku ketentuan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selama masa kampanye yang disediakan 60 hari itu harus cuti. Sedangkan nanti pengaturannya sudah diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi karena wilayah kompetensinya di Kemendagri, kami tentu tidak akan masuk ke sana. Tapi yang jelas selama masa kampanye harus melakukan izin cuti. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan terkait dengan rancangan peraturan KPU yang sedang kami susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.